Bagaimana, Lisa? Apa bayinya sehat? Tanya Eliana pada Lisa yang baru saja sampai setelah periksa kehamilan bersama Deon. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia lebih dulu duduk di sofa dengan gerakan perlahan. Satu tangannya menopang pinggang belakang sementara satu tangannya lagi berpegangan pada sisi sofa. Perut besarnya sudah membuatnya kesulitan untuk bergerak. Satu nafas dia hembuskan dari mulut sembari mengusap perutnya saat sudah berhasil duduk dengan posisi yang nyaman. Sehat, Tan. Air ketuban juga masih bersih. Semuanya normal, jawab Lisa dengan senyuman manisnya. Lalu kenapa sudah lewat 15 hari tapi belum ada tanda-tanda melahirkan? Posisi kepala bayi sudah masuk panggul, kan? Lisa mengangguk dengan meraih toples cemilan dari meja di depannya. Tanpa ragu dia mulai memasukkan cemilan renyah ke mulutnya. Semenjak hamil trimester ketiga, nafsu makan Lisa semakin meninggi. Sepadan dengan tubuhnya yang semakin berisi. Namun tidak melunturkan kecantikannya sedikitpun. Justru dia semakin bersinar karena merasa hidupnya tidak ada beban ayahnya sudah sehat. Lalu tinggal bersama wanita asing namun dia merasa nyaman. Lisa pun berulang kali mengucap terima kasih pada Eliana dan berjanji akan mengganti semua kebaikannya saat dia bisa kembali bekerja meski wanita separuh baya itu menolak. Juga, Deon. Pria itu seringkali hadir dan menempatkan diri layaknya suami siaga. Seperti saat ini, Deonlah yang menemani Lisa periksa kandungan. Kata dokter, mungkin bayinya sedang menunggu seseorang, jawab Deon. Pria itu duduk di seberang Wira. Seseorang? Tanya Eliana mengerutkan keningnya. Kinan. Tebak Wira. Lisa memutar kedua bola matanya. Jengah. Ish, kenapa harus menyebut namanya, ayah? Aku sama sekali tidak berharap bertemu lagi dengannya. Omongan dokter itu ngelantur. Wira tentu tidak setuju dengan perkataan Lisa. Dia tidak menyalahkan Kinan, justru dialah yang harus merasakan hukuman itu. Bukan Kinan. Bagaimanapun Kinan, kan, ayah bayi itu. Ya, hanya sekedar ayah biologis yang tidak pernah mengakui anaknya. Lagian kami sudah bercerai. Bukankah lebih baik aku tidak menganggapnya sama sekali? Lisa berucap dengan santai dan kembali memakan cemilan. Deon membuang netranya dan mendehem ringan, hampir tak terdengar. Di antara orang-orang di sana, hanya Deon yang tahu kalau Kinan sebenarnya belum menceraikan Lisa. Entah keputusannya benar atau tidak, sampai saat ini dia memilih diam. Ya, Kinan memang pantas untuk tidak dianggap hempaskan saja mantan suami yang seperti itu, sahut Eliana yang mendukung Lisa. Wira pun menghela nafas panjang melihat dua wanita yang saling membenarkan. Deon mengusap tengkuknya dengan bahasa tubuh gelisah hingga dia memilih pergi dari sana. Sepertinya aku harus kembali ke Diamond Mall. Atensi semuanya pun beralih pada Deon. Tidak makan siang dulu, Deon. Tante sudah masak makanan kesukaanmu. Ayolah, kita makan dulu. Sekalian aku ikut, boleh? Terlihat senyuman penuh bujuk dan kerlingan mata itu penuh harap. Ikut. Deon beralih pandang ke arah Eliana dan Wira bergantian sebagai tanda meminta persetujuan. Lisa, kamu sedang hamil besar. Bagaimana kalau tiba-tiba perutmu kontraksi di tempat umum dan ingin melahirkan? Tolak Eliana keberatan. Ya, lebih baik seperti itu. Daripada di rumah terus dan tidak kunjung keluar si bayi nakal ini. Dia sangat betah di dalam kalau ibunya malas-malasan setiap harinya. Berikan saja izin. Selagi masih bisa jalan-jalan. Kamu juga dulu seperti itu, bujuk Wira pada Eliana.
Kalimat yang terdengar ambigu bagi Lisa membuat alisnya menukik tajam. Memang ayah tahu dulu tante seperti ini. Pertanyaan Lisa akhirnya menyadarkan Wira juga Deon dan Eliana. Itu ayah hanya menduga saja. Mungkin wanita hamil semuanya seperti itu. Wira berusaha berkilah dengan tatapan meminta perlindungan dari yang lain. Ya benar ayahmu, sahut Eliana dengan senyuman kaku, dia sendiri yang ingin jalan-jalan. Hari ini tentu lebih banyak free karena undangan masih ada waktu 1 hari lagi. Aku ingin lebih dulu ke Diamond Mall milik Deon. Kemungkinan dia sedang ada di sana. Jawaban Kinan pun membuat Jeff tersenyum lebar. Sesuai dengan keinginannya. Lia, minggu lalu Tuan Deon berpamitan akan pergi ke kota ini untuk mengurus mall yang baru dia akuisisi. Obrolan mereka terjeda untuk menyapa supir yang sudah menunggunya di depan pintu keluar dan memberikan isi troli untuk diatur oleh supir itu. Ya, mari kita beri kejutan kecil padanya. Setidaknya kita bisa meminum kopi bertiga. Tidak selalu berdua denganmu. Memangnya kenapa, Tuan? Anda bosan berdua terus dengan saya? Tanya Jeff heran. Kinan lebih dulu masuk ke dalam mobil disusul oleh Jeff. Setelah mereka duduk dengan nyaman baru Kinan menyahut. Bukan, kamu selama ini tidak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun. Aku hanya takut kalau kita terlalu sering kemana-mana bersama. Lama-lama kamu terpikat padaku, ledek Kinan namun dengan ekspresi datar. Sontak kedua mata Jeff melotot dan Kinan melihatnya. Kenapa melotot padaku? Protes Kinan. Saya bukan penyuka sesama jenis, Tuan. Wajah protes Jeff terlihat sangat lucu membuat Kinan tertawa terbahak-bahak, seiring mobil berjalan menuju Diamond Mall yang ada di tengah kota ini. Jeff menarik nafas dalam-dalam. Ingin kesal, tapi melihat tuannya bisa tertawa sudah cukup membuat dia ikut menaikkan kedua sudut bibirnya. Tuan, masih ingat tidak? Jika 8 bulan yang lalu kita pernah mencari Nona Lisa di negara ini. Pertanyaan Jeff menghentikan tawa Kinan. Dia mengusap sudut matanya yang sedikit basah karena tertawa terlalu lepas. Sudah lama dia tidak seringan ini hatinya. Aku sangat ingat, oleh sebab itu, aku sangat bersemangat datang ke sini. Aku merasa Tuhan akan memberiku kesempatan kali ini. Urus saja pekerjaanmu, Deon. Aku ingin puas berbelanja dan mencoba banyak makanan di mallmu ini, ucap Lisa saat mereka sudah ada di dalam mall. Aku mana tega meninggalkanmu sendiri di tempat umum seperti ini. Tante Eliana sudah memberi kepercayaan padaku untuk menjagamu. Lisa pun melipat kedua tangannya di dadanya sebagai protes. Hai, aku sudah biasa kemana-mana sendiri. Tapi tidak untuk ibu hamil besar seperti ini, sahut Deon menggerakkan jarinya di depan wajah Lisa. Fiuh. Satu nafas lepas dengan kasar dari mulut Lisa. Kemudian dia melihat ke arah samping kanan dan kiri. Lalu apa gunanya ketiga pengawal wanita ini? Mereka. Deon kehabisan kata-kata untuk melawan. Sudahlah. Lisa mengibasakan tangannya, mereka pasti bisa menjagaku. Kamu jangan meremehkan mereka. Oke. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku dengan cepat. Setelahnya aku turut bergabung untuk bisa mengajakmu berkeliling. Siap, Tuan Gwynandral, sahut Lisa tegas dengan bersikap tegap dan tangan hormat. Deon mengusap puncak kepala Lisa dengan gemas melihat wanita itu tersenyum senang. Layaknya melepas merpati dari sarangnya, terbang bebas di udara. Hei! Kamu membuat rambutku berantakan. Protes Lisa merapikan rambutnya yang terurai. Kamu terlalu cantik meski hanya bermasalah dengan rambut berantakan. Has! Pergi sana. Lisa membalikkan tubuh Deon dan mendorong pelan. Tapi Deon justru berbalik lagi. Pergi. Usir Lisa pelan.
Arah lift di sana, Nona gendut. Tunjuk Deon ke arah lift di ujung sana. Dengan senyum lebar, dia akhirnya pergi juga meninggalkan Lisa. Gendut, dia bilang. Gumam Lisa dengan kekahan ringan. Lalu tangannya mengusap perutnya yang sering terasa bergerak-gerak. Setelah melihat Deon hilang tertelan kerumunan pengunjung mall, netranya mulai mengedar mencari tempat pertama yang ingin dia kunjungi. Hingga dia menemukan yang tepat, yaitu toko perlengkapan bayi. Ah, kita ke sana. Lisa menunjuk toko dengan semangat dan jalan lebih dulu. Baik, Nona. Sahut ketiga pegawai mengikuti Lisa di belakang dengan bahasa tubuh yang kaku. Sangat ketara jika mereka adalah pengawal. Merasa berjalan sendiri. Lisa pun berhenti dan berputar, "Hei, kenapa kalian jalan di belakang?" "Kami belum selesai," pengawal itu berbicara. Lisa sudah menyelanya. "Aku sengaja meminta pengawal perempuan supaya kalian bisa menempatkan posisi sebagai temanku." "Mana mungkin aku berjalan sendirian," protes Lisa. "Tapi, Nona, akan aku adukan pada majikan kalian. Aku akan mengatakan kalau kalian tidak bisa menjalani tugas dengan baik," ancam Lisa dengan wajah sungguh-sungguh. Ketiga pengawal wanita itu saling pandang dan bingung, hingga satu orang menjawab kaku, "Baik, Nona." Lisa pun melengkungkan bibirnya dengan sempurna. "Senyum, dong. Akan aku belikan kalian baju satu-satu sebagai tanda kita kini berteman. Kalian suka berbelanja, kan? Ayo temani aku dan kita nikmati bersama jalan-jalan di tempat ini." Mereka akhirnya menuju ke toko perlengkapan bayi. Sembari memilih baju abju bayi, Lisa membawa suasana tegang menjadi cair. Satu di antara mereka mulai mengeluarkan kelakar yang membuat semuanya tertawa. Sudah layak seperti para wanita yang tengah menikmati shopping dan merumpi. "Ini bagus, Nona," ucap seorang pengawal menunjukkan set baju bayi berwarna blue sky. Lisa pun menoleh dan mengangguk setuju. Saat seperti itu tiba-tiba saja rambut Lisa diterpa angin. Seperti ada seseorang yang baru lewat di depannya. Bahkan angin itu membawa wangi Woody yang sangat Lisa kenal. Dia melihat ke depan. Tidak ada siapapun yang baru lewat, toko itu masih sepi. "Keenan," gumamnya saat indera penciumannya merefleksi otak mengenai bau Woody khas tubuh Keenan. Lisa seperti orang linglung mengedar pandangan ke sekitar toko. Mencari dari mana sumber bau itu. Apakah Lisa berharap ada Keenan di sana? Apakah aura Keenan sebegitu kuatnya hingga bisa menyembuhkan otak Lisa yang sempat melupakan keindahan mengenai sosok pria itu? Karena pada kenyataannya kini, Keenan Henderson baru saja memijakkan kaki di dalam Diamond Mall. Mereka berdua berada di bangunan yang sama untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan tidak bertemu. Jeff setia berjalan di samping Keenan. Mereka memakai baju kasual tanpa jas dan kemeja yang biasa membalut tubuh mereka setiap hari. Keenan memilih menggunakan jaket kulit berwarna brown yang kontras dengan wajah putih bersihnya. Tampak begitu maskulin, tidak ada yang bisa menyangka kalau mereka adalah sepasang bos dan bawahannya. "Jeff, aku ingin membeli perlengkapan bayi," ucap Keenan saat melihat ada baby shop di lantai 1. "Untuk?" tanya Jeff. "Untuk." Keenan mendadak kehabisan alasan, netranya bergerak ke kanan-kiri mencari jawaban. Jeff tersenyum lebar. Dia tahu apa yang sedang dibingungkan bosnya. Melihat toko perlengkapan bayi membuat jiwa calon ayah itu muncul. Di sisi lain, Keenan belum bisa menemukan Lisa. Lalu untuk siapa perlengkapan bayi itu nantinya? "Ayo, Tuan. Saya juga ingin membeli kado untuk bayi kembarnya Tuan Jason. Sedangkan Tuan bisa menyimpannya. Mungkin saja sebentar lagi Tuan akan menemukan Nona Lisa dan kalian bisa merawat anak kalian bersama," ujar Jeff menenangkan.
Kau ini, pandai sekali membuatku semakin berharap. Bukankah kita harus memiliki harapan, Tuan? Di dalam toko perlengkapan bayi. Ada lagi, Nona? Tanya pengawal. Tidak, aku akan selesaikan pembayaran lebih dulu. Seorang pelayan toko pun membawa barang yang dibeli ke kasir untuk diproses pembayarannya. Tidak setelah itu, Kinan masuk ke toko perlengkapan bayi. Sepi, dia hanya melihat dua wanita yang memakai seragam pengawal. Tuan, saya izin ke toilet, ucap Jeff. Kinan mengangguk membiarkan Jeff mencari toilet di luar baby shop. Sementara Lisa baru saja menyelesaikan pembayaran di kasir. Wajahnya sedikit memucat, perutnya perlahan terasa kencang dan mulas. Apakah dia kontraksi? Sesyah. Desisnya pelan mengusap perut bawahnya. Tapi satu pengawal yang mengikutinya tidak memperhatikan wajah Lisa. Dia fokus pada beberapa paper bag berisi barang-barang belanjaan. Mari, Nona. Saya bawakan. Lisa mengangguk membiarkan pengawal itu berjalan lebih dulu. Sementara perutnya terasa semakin kencang dan mulas, dia berusaha mengatur nafasnya keluar masuk berulang kali dan tangannya terus mengusap perut. Hingga perlahan rasa itu berkurang. Lisa kembali menegakkan tubuhnya dan berjalan melewati beberapa etalase juga pakaian gantung yang berjajar dengan rapi. Dia juga melihat ada pengunjung baru di sana. Seorang pria tinggi tegap menggunakan jaket brown menghadap ke etalase sepatu bayu. Satu tangan pria itu memilih-milih, sedangkan satunya menggenggam ponsel di daun telinganya. Dari posisi itu Lisa tidak melihat wajah sang pria. Kaki Lisa dia langkahkan perlahan, bukan karena apa. Tetapi semakin mendekat dengan pria itu, semakin menjadi pula rasa mulas dan kencang di perutnya. Rasanya sudah seperti ingin melahirkan di tempat itu juga. Hingga... Sesh! Ah! Lisa refleks mencengkeram lengan pria itu sebagai pegangan karena rasa sakit benar-benar melumpuhkan kekuatannya.